Halo sobat, saya Verisko. Pada video kali ini, mari kita lanjutkan pembelajaran Linux kita dengan topik sudoers di Linux. Jadi, sudoers ini masih terkait dengan hak akses ya, lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Secara definisi sendiri, sudoers adalah sebuah file konfigurasi di Linux yang menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan perintah sudo dan dalam kondisi apa. Nah, seperti video-video yang sebelumnya, ketika kita mau mengakses atau mengeksekusi sebuah file dengan user root, kita harus menggunakan perintah sudo ini. Nah, perintah sudo ini juga diatur atau dikonfigurasi di dalam file sudoers ini ya teman-teman. Untuk contoh default konfigurasinya itu adalah seperti ini ya. Jadi root ini untuk username-nya, all ini maksudnya adalah hostnya ya. Jadi bisa dilakukan di host mana, lalu diikuti dengan user dan group. Ketika kita menggunakan all di sini berarti itu untuk semuanya. Lalu selanjutnya di sini untuk komennya ya. Jika all berarti bisa untuk semua komen dan kita bisa melakukan spesifik atau whitelist komen-komen tertentu di sini. Nah, jika ingin mengkonfigurasi untuk sebuah grup, kita bisa menggunakan karakter persen di sini ya. Contohnya ini persen sudo. Dan kalau diperhatikan grup sudo dan user root ini itu konfigurasinya sama teman-teman. Makanya ketika kita memasukkan sebuah user ke dalam grup sudo, dia bisa melakukan perintah sudo apa saja, sama seperti root, seperti itu ya. Nah, biar tidak berkutat dengan definisi, agar bisa lebih jelas, mari kita langsung praktek saja ya. Saya akan buka Linux saya dulu, seperti biasa, saya akan menggunakan WSL. Oke. Dan agar bisa lebih jelas, di sini saya akan menjelaskannya dengan studi kasus ya. Jadi bisa kelihatan sebenarnya sudoers ini fungsinya apa dan arahnya kemana ya. Jadi untuk studi kasus yang pertama, yaitu seorang user tertentu dapat melakukan perubahan hak akses pada file di folder publik user lain. Jadi ada sebuah user, dia bisa melakukan chmod atau merubah hak akses file di folder user lain ya. Oke, di sini saya menggunakan user Niko ya, dan di directory home-nya itu ada folder publik ini teman-teman. Saya coba berpindah dulu. Nah, di sini ada sebuah file ya, file.txt ini dengan hak akses sebagai berikut. Jadi hanya user Niko yang diberikan akses ya, read dan juga write gitu. Yang lainnya baik group maupun others itu tidak ada akses. Dan saya akan berpindah ke Alice dulu. Oke. Public. Di sini Alice bisa mengakses filenya ya, tapi karena tidak ada permission untuk others, maka Alice tidak akan bisa membaca file tersebut ya. Nah, biasanya ketika kondisi seperti ini, kita memerlukan hak akses root untuk membaca filenya. Sudo cat file.txt. Dan terjadi error seperti ini karena si user Alice dia tidak dikonfigurasi di sudoers file, makanya dia tidak bisa menggunakan perintah sudo. Dan di sini mari kita konfigurasi file sudoers-nya. Saya akan menggunakan user Niko ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan komen sudo vsudo atau sudo vi etc
sudo words untuk mengedit file sudo words ya. Masukkan passwordnya. Oke. Kurang lebih untuk file sudo words itu isinya seperti ini teman-teman. Tapi kita akan fokus di hak akses saja ya untuk user dan juga grupnya. Seperti biasa, tekan huruf I di keyboard untuk melakukan edit. Lalu saya akan tambahkan user Alice di sini, diikuti dengan hostnya all saja. Lalu ini juga bisa all. Dan ini kita ada pilihan ya. Si Alice ini nanti ketika menggunakan sudo mau menggunakan password atau tidak. Jika tidak menggunakan password, kita bisa masukkan no password seperti ini teman-teman. Tapi jika harus menggunakan password, maka kita kosongkan saja ya. Jadi untuk agar si user Alice bisa melakukan perubahan akses, kita akan memberikan sudo chmod ke Alice ini. Untuk path-nya itu /usr Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya bisa kita escape, _2 wq dan enter. Oke, jika error wq ditambah dengan tanda seru ya. Jika sudah, kita berpindah kembali ke user Alice. Lalu ke direktori home Neko ya. Dan kita akan menggunakan chmod, misalnya other plus r file.txt. Kita diminta password ya. Masukkan password Alice dan mari kita cek kembali. Oke, ini kita sudah bisa melakukan chmod ya untuk file txt ini, dan kita akan bisa membaca file txt-nya. Selanjutnya, mari kita coba komen lain teman-teman, misalnya chown ya. File.txt, masukkan password Alice, dan ya akan error seperti ini teman-teman, karena di file sudo words sebelumnya saya hanya menginputkan /user/bin/chmod. Jadi ketika chown maka akan error seperti ini ya. Jadi kita harus menambahkan path chown ini. Jika teman-teman tidak tahu untuk komen itu path-nya apa, bisa menggunakan command which untuk mencari tahunya, lalu tinggal ditambahkan saja, misalnya chown. Nah, ini path-nya ini ya. Jadi bisa langsung kita copy. Oke, saya berpindah ke Neko dulu. Jika kita tidak mau menginputkan password, bisa ditambahkan no password, klik 2, lalu path-nya ya. Tadi /usr/bin/chown. Jika sudah seperti ini, tinggal di save saja, lalu ke Alice kembali. Oke, kita coba kembali ya chown-nya, sudo chown alice file.txt. Mari kita cek, dan ya, untuk file txt ini usernya sudah berpindah ke Alice.
Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk mengkonfigurasi spesifik user dan spesifik komen ya. Selanjutnya untuk di studi kasus 2, di sini ada seorang user dari grup tertentu dapat melakukan eksekusi pada file atau program tertentu. Jadi ada sebuah file atau program itu hanya bisa dieksekusi oleh member dari sebuah grup ya. Sini saya exit dulu teman-teman. Di sini saya ada sebuah grup ya. Sesi grup. Lalu saya grab dulu. Nah, ini ada grup intern namanya dan membernya adalah user Bob. Jadi hanya grup member dari grup intern ini saja yang bisa mengeksekusi file atau program itu. Dan programnya ada di /usr/local/bin. Nah, programnya ini ya, absen.sh ini. Dan ini untuk user dan grupnya itu root teman-teman. Kalau kita lihat permission filenya, di sini untuk others itu hanya read saja ya, jadi tidak bisa eksekusi. Jadi di sini kan ketika others-nya itu tidak bisa dieksekusi, maka kita harus menggunakan root ya untuk mengeksekusi filenya. Kita coba di sini sudo absen.sh. Nah, saya bisa ya karena user Nico ini masuk ke grup sudo. Tapi kalau misalnya kita coba ke user Bob teman-teman, terus saya berpindah ke direktorinya dulu ya, local bin. Mari kita eksekusi sudo absen.sh. Nah, terjadi error ya karena untuk user Bob maupun grupnya user Bob ini itu tidak ada di sudoers file. Jadi mari kita konfigurasi kembali. Oke, untuk grup kita bisa menggunakan karakter persen di depannya teman-teman. Diikuti nama grupnya tadi intern ya. Lalu untuk hostnya all, usernya juga all, dan untuk komennya tadi di /usr/local/bin lalu absen.sh ya. Lalu saya save terlebih dahulu, pindah lagi ke user Bob. Oke, /usr/local/bin. Oke, mari kita coba kembali sudo absen.sh. Masukkan password Bob. Dan ya, ini kita sudah berhasil mengeksekusi file absen.sh dengan perintah sudo teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya fungsi dari file sudoers itu. Intinya kita bisa membatasi akses sudo sebuah file ataupun sebuah user dari grup tertentu untuk melakukan komen menggunakan sudo. Jika masih ada yang bingung atau terdapat pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.